Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Semoga kita tetap dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita terus. Kita sungguh bersukacita karena terus firman Tuhan menjadi renungan bagi kita. Dan itu menjadi kekuatan dalam hidup kita. Selagi kita terus mendengarkan firman Tuhan, percayalah bahwa kuasa Tuhan dan sukacita Tuhan terus akan mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, yaitu yang terambil dari Kolose pasal yang ketiga ayat yang pertama. Dikatakan demikian, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Kalau engkau dibangkitkan bersama dengan Kristus, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, bahwa secara iman orang yang percaya kepada Yesus Kristus, orang yang menerima Dia menjadi Tuhan bagi kita dan menerima pengampunannya dan meyakini bahwa Dia adalah Tuhan, maka kita sudah dibangkitkan bersama dengan kebangkitan Kristus. Itu indahnya bersama dengan Kristus. Itu indahnya kalau kita percaya kepada Kristus itu sendiri. Karena kita tahu ketika kita percaya kepada Kristus, hidup kita serahkan kepada Kristus, dan kita meyakini bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang sudah menebus kita dan bangkit, maka kita sudah dibangkitkan dan kita sudah menerima keselamatan. Sekalipun kita tahu bahwa kesempurnaan daripada kebangkitan kita itu yaitu pada akhir zaman itu sendiri. Ketika semuanya sudah berakhir, dunia ini dihancurkan, bumi semua hancur, dan orang-orang yang mati dibangkitkan. Orang yang ketika itu masih hidup juga akan naik bersama-sama ke pengadilan tahta Allah yang Maha Kudus itu. Tetapi bagi orang-orang yang percaya bahwa dia sudah dibangkitkan oleh Kristus, maka diingatkan saudara-saudara, bagi kita hari ini firman Tuhan ini benar-benar mengingatkan kita supaya apa? Supaya kita ketika kita bangkit, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, ya, apa yang dikatakan di situ, yang diingatkan oleh Rasul Paulus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Artinya bagi kita yang sudah dimenangkan oleh Kristus dan sudah mendapatkan tempat di sorga, maka kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas. Apa maksudnya sebenarnya? Bukankah kita masih di dunia ini? Bukankah kita harus memikirkan pekerjaan kita? Bagaimana kita supaya mencari nafkah, mendapatkan income, membutuhi kebutuhan kita dan keluarga kita? Bukankah kita harus menyekolahkan anak-anak kita? Bukankah kita juga harus menikahkan mereka kalau mereka sudah besar? Bukankah kita juga harus mendirikan rumah bagi kita? Memikirkan banyak hal dalam kehidupan ini. Saudara-saudaraku, saya mau katakan kepada kita masih tinggal benar di dunia ini. Dan kita harus masih melakukan seluruh kegiatan-kegiatan keduniawian kita. Yaitu kita harus bekerja, kita harus menyekolahkan anak-anak kita harus mendidik mereka, kita harus mencukupkan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan ini. Tetapi yang menjadi persoalan saudara-saudara, jangan sampai fokus kita hanya untuk hal-hal yang duniawi. Hati-hati, kita harus menetapkan perhatian kita kepada hal-hal yang di atas, memikirkan hal-hal yang rohani. Kita bekerja, tetapi jangan sampai kita kehilangan nilai-nilai Kristus,
nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai rohani kita yang sudah kita dapatkan melalui keselamatan bersama Kristus itu sendiri. Makanya saudara-saudara, kita diingatkan bagaimana supaya kita boleh mencari nilai-nilai yang kekal itu dan nilai yang diinginkan atau keinginan Sang Juru Selamat kita. Hal-hal seperti itulah yang seharusnya ditetapkan dalam pikiran kita. Itu yang terus harusnya bergelayut terus dalam pikiran setiap orang-orang percaya. Karena apa? Karena kita sudah diselamatkan oleh Kristus. Kristus sudah mengalahkan segalanya. Kita tidak mau diikat lagi oleh duniawi ini. Makanya kita harus berlomba berpikir bagaimana, kalau kata bahasa Inggrisnya dikatakan to set. Artinya kita harus betul-betul memikirkan, mengatur, to set, ya kan? All things above. Jadi artinya mengatur hal-hal yang berusaha mengupayakan hal-hal yang di atas. Ya, yang membawa kita saudara-saudara kepada nilai-nilai sorgawi. Supaya apa? Supaya sukacita kita, supaya keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan itu menjadi kekal dan terus kita peroleh. Dan jangan sampai gagal kita lagi. Oleh karena itu saudara-saudara, supaya setiap orang harus berpikir hal-hal yang sorgawi. Uang itu penting, fisik itu penting, tetapi semuanya tidak lebih penting dari hidup yang kekal itu. Makanya kalau ada orang-orang yang menjaga kesehatan, menjaga kebugaran, itu penting dan tidak salah. Harusnya memang kita menjadi orang Kristen harus menjaga kesehatan kita, supaya kita bisa mempergunakan hidup kita dengan nilai-nilai yang berkualitas. Hidup kita yang berkualitas. Hidup yang berkualitas itu ketika kita boleh sehat, dan ketika iman kita terlebih lagi juga boleh sehat, sehingga kita boleh fokus untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita, apalagi fokus dengan pekerjaan Tuhan. Satu ketika ada seorang pemuda yang ditanya oleh pamannya, "Hai anak muda, engkau mau jadi apa?" Lantas anak muda itu berkata kepada pamannya itu, "Saya mau jadi misionaris, paman. Memberitakan firman Tuhan, menyampaikan Injil kepada setiap orang." Terus pamannya tadi bertanya kepadanya, "Sadarkah engkau menjadi misionaris itu berat? Dan kau pikirkankah gajinya seberapa?" Saudara-saudara, orang yang fokus dengan dengan hal-hal duniawi, dengan gaji, pasti dia tidak akan pernah mau memilih menjadi menjadi misionaris, memberitakan firman Tuhan, menyampaikan Injil kepada semua orang, memberitakan berita keselamatan itu kepada orang lain supaya orang lain juga boleh diselamatkan. Tetapi bagi orang-orang yang memikirkan hal-hal yang di atas, bagaimana supaya setiap orang boleh diselamatkan, bahwa penting sekali buat kita untuk memikirkan keselamatan orang lain juga, sama seperti Kristus sudah menyelamatkan kita, maka dia pasti akan lebih fokus kepada hal-hal yang sorgawi. Oleh karena itu, sekali lagi saya mau katakan, pikirkanlah hal-hal yang di atas, dan jangan sampai kita hanya diikat atau berpikir dengan hal-hal duniawi kita. William Barclay, seorang profesor teolog dan juga pendeta dari Scotland, dalam buku tafsirannya menulis, orang Kristen akan lebih memikirkan untuk memberi daripada menerima, melayani daripada menguasai, mengampuni lebih daripada balas dendam. Orang Kristen akan melihat bukan seperti yang dilihat oleh manusia pada umumnya, melainkan seperti yang dilihat oleh Tuhan. Dalam bagian ini William Barclay sudah menangkap apa yang dimaksudkan oleh nats kita hari ini. Jadi saudara-saudara, kita lebih memikirkan pelayanan daripada berkuasa. Ingat itu. Dan kalau Tuhan juga mengizinkan kita berkuasa, orang-orang yang mau melayani Tuhan pasti akan memakai kuasanya untuk mensejahterakan
untuk memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita kepada orang lain. Maka lihat orang-orang yang memerintah, ya, orang-orang yang hatinya terpaut kepada Tuhan, benar-benar tinggal dalam Tuhan dan memikirkan hidup masa depan di kemudian hari, yaitu sorga, maka dia akan memberikan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Memikirkan hal-hal yang di atas saja, bukan memikirkan hal-hal yang duniawi lagi. Karena apa? Karena hidup di dalam dunia ini hanya ada membawa maut saja bagi kehidupan kita. Hidup dengan kedagingan kita hanya membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, memikirkan pikiran-pikiran hal-hal yang terbaik untuk Tuhan, maka hidup kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Kita akan memperoleh kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Semoga firman Tuhan ini menguatkan kita, meneguhkan kita, supaya jangan sampai lagi kita boleh diikat lagi dengan kehidupan-kehidupan duniawi kita. Keuntungan bagus, keuntungan perlu dicari, tapi jangan karena mencari keuntungan kita menghalalkan berbagai macam cara. Kita percaya bahwa Tuhan sumber berkat kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkatilah itu. Biarlah Engkau yang mengajar kami untuk memikirkan hal-hal yang di atas, supaya kami jangan sampai diikat oleh kedagingan kami, supaya kami boleh menang. Karena kami tahu bahwa begitu susahnya Tuhan untuk boleh hidup untuk hal-hal yang di atas ini. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kekuatan dan kuasa kepada kami. Roh Kudus-Mu menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Teruslah melakukan hal-hal yang baik, yang benar. Pikirkanlah hal-hal yang di atas. Jangan hanya memikirkan soal kehidupan kedagingan kita, soal duniawi kita. Memang kita masih tinggal di dunia, tapi ingat, tujuan kita adalah sorga. Semoga firman Tuhan ini meneguhkan kita, menguatkan kita, memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu hari Senin yang akan datang. Besok kita ke gereja. Ingat, persekutuan kita bersama dengan Tuhan dan bersama dengan jemaat yang lain, itu hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu.